Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu kembali di mata kuliah Keselamatan Kesehatan Kerja. Kemarin kita udah membahas tentang dasar-dasar keselamatan kesehatan kerja dari jenis-jenis K3 dan jenis-jenis kecelakaan apa aja yang ada di masyarakat. Kecelakaan akibat kerja, kecelakaan kerja, dan kecelakaan di luar hubungan kerja. Nah, kemarin kita juga sudah membahas tentang keselamatan kerja, keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, peralatan kerja, bahan, dan proses. Semua yang ada di lingkungan kita itu adalah termasuk dari keselamatan kerja. Merefresh kembali yang pertemuan kemarin tentang kecelakaan kerja, itu ada di Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 98 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92. Definisi insiden dan eksiden, kemarin kita sudah membahasnya dan bisa membedakan ya untuk teman-teman. Definisi untuk insiden berarti suatu kejadian yang mengakibatkan eksiden. Nah, definisi eksiden itu adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan berakibat cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan, dan pencemaran lingkungan. Nah, teman-teman harus bisa membedakan mana itu insiden dan mana itu eksiden. Di sini, piramida kecelakaan saya bandingkan dari 1 banding 10.000. Nah, dari 1 banding 10.000, kecelakaan yang terjadi itu berakibat dari perbuatan dan tidak kondisi yang tidak aman dan terjadinya bahaya. Kemudian akan nyaris celaka, kerusakan pada properti, kecelakaan ringan, dan yang paling besar adalah kematian atau kecelakaan yang sangat serius. Dari 1 ke 30, itu data akan dilaporkan dan tercatat. Tapi kalau dari 610.000 nyaris celaka, kondisi tidak aman ataupun bahaya, itu tidak perlu dicatat dan tidak perlu di. Untuk menganalisis eksiden, yang pertama dari penyebab kecelakaan. Teori kecelakaan murni dari teori kebetulan murni, teori kecenderungan kecelakaan, teori 3 faktor utama, dan teori tentang faktor manusia. Mekanisme kecelakaan dominant sequence itu berasal dari unstable and social environment, fault of person, unsafe and or mechanical or physical hazard, accident, injury. Nah, dari mekanisme kecelakaan dari kelima ini, itu yang pertama adalah ujung-ujungnya sebab utama dari kecelakaan adalah manajemen. Manajemen dari suatu perusahaan, manajemen dari suatu instansi, perusahaan, manajemen dari suatu proyek yang ada di sana. The three basic case. Jadi, 3 basic kasusnya. Yang pertama adalah pure management safety policy and diseases, personal factor, dan environmental factor. Kemudian akan terjadi kondisi yang tidak aman, unsafe action, dan unsafe condition. Kemudian dari kasus tersebut mengakibatkan unplanned release of energy and hazard material. Akhirnya akan terjadi accident, personal injury, dan property damage. Oke, salah satu contoh dari unsafe condition itu yang pertama adalah
pengamanan yang tidak sempurna, peralatan bahan yang tidak seharusnya, kecacatan, prosedur yang tidak aman, penerangan tidak sempurna, iklim kerja yang tidak aman, tekanan udara yang tidak aman, getaran, pakaian, dan kejadian berbahaya lainnya. Unsafe action itu adalah salah satu contohnya melakukan pekerjaan tanpa wewenang, bekerja dengan kecepatan yang berbahaya, membuat alat pengaman yang tidak berfungsi, memakai peralatan yang tidak aman tanpa peralatan, melakukan proses dengan tidak aman, posisi atau sikap tubuh tidak aman, bekerja pada objek berputar atau berbahaya, mengalihkan perhatian, mengganggu, sembrono, istilahnya berkelakar, mengagetkan, guyonan, bercanda, melalaikan penggunaan alat pelindung diri yang ditentukan, dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan unsafe action. Nah, makanya gunung es untuk kejadian kecelakaan itu sangat besar sekali. Yang pertama adalah biaya kecelakaan dan penyakit mengakibatkan pengobatan, perawatan, gaji, biaya diasuransikan. Kerusakan biaya dalam pembukuan properti, biaya yang tidak diasuransikan, contohnya adalah kerusakan gangguan, peralatan perkakas, produk dan material, terlambat dan gangguan produksi, biaya legal hukum, pengeluaran biaya, penyediaan fasilitas, sewa peralatan, waktu untuk penyelidikan. Itu tidak termasuk di yang tak diasuransikan. Biaya lain yang tak diasuransikan lagi itu adalah gaji yang terus dibayar untuk waktu yang hilang. Biaya pemakaian pekerja pengganti, upah lembur, ekstra waktu untuk kerja administrasi, berkurangnya hasil produksi akibat dari si korban, hilangnya bisnis dan nama. Nah, penyebab dari injury itu adalah 96% unsafe action dan 4% adalah unsafe condition. Bukan karena kondisi lingkungan kerja dan peralatan. Jadi kebanyakan adalah kesalahan dari diri kita sendiri. Maka akan mengakibatkan insiden, unsafe condition, near miss, insiden, dan terjadinya accident. Analogi dari aman. Jadi tidak ada sistem tangkap darurat, kurang perawatan, kabar rusak tanpa isolasi, terjadi hubungan singkat, panas mengenai korden kayu, dan kebakar. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Terima kasih dalam pertemuan hari ini. Nanti ada tugas menyusul, saya kirim dari ke grupnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.